Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas mantan. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dua vektor. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa Ibu harap kalian sudah mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah Ibu share baik di Google Classroom ataupun juga di grup kelas kalian masing-masing. Oke, kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian skalar dua vektor atau biasa juga disebut dengan dot product. Karena di sini perkaliannya itu simbolnya adalah titik. Jadi, misalkan kita punya vektor A itu adalah A1, A2. Vektor A1, A2, terus vektor B-nya adalah vektor B1, B2. Ini Bun contohkan di dimensi 2 ya, atau di R2. Nanti untuk di R3, perlakuannya sama. Perkalian skalar A dot B itu sama dengan panjang A dikali dengan panjang B dikalikan dengan cos theta. Untuk kosinusnya nanti kalian boleh lihat, boleh menggunakan kalkulator. Atau mungkin kalian sudah menghafal nilai kosinus sudut-sudut istimewa, di fisika sudah belajar ya. Kalian boleh menggunakan itu, atau kalau masih belum hafal, kalian boleh menggunakan kalkulator. Nah, kalau misalkan di soalnya diketahui sudut, berarti kalian gunakan rumusnya yang ini. Kalau di soalnya ada keterangan tentang sudut. Tapi kalau di soalnya tidak ada sudut, kalian gunakannya yang ini. Jadi ada dua rumus, yang sebenarnya rumusnya sama aja, cuma tergantung dari kondisi soalnya. Jika di soal diketahui sudut, berarti kalian gunakan rumus yang ini. Jika di soal tidak diketahui sudut, berarti kalian gunakan rumus yang bawah. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Jadi si yang ini nih, A1 ini dikali dengan B1 ditambah A2 dikali B2. Begitu. Ibu akan menjelaskan mengenai sifat-sifat perkalian skalar dua buah vektor. Jadi kalau misalkan kalian menemukan bentuk yang A dot B, itu akan sama nilainya dengan B dot A. A dot B akan sama dengan B dot A yang ini. Terus yang kedua, kalau ada A dot B ditambah C, jadi si vektornya ditambahkan dulu nih, baru di dot product atau dikalikan, itu akan sama dengan A dot B ditambah A dot C, jadi kayak dikali pelangi gini ya. Nah, A dot B tambah A dot C. Lalu ada sifat yang ketiga, kalau kalian menemukan A dot A atau vektor itu dikalikan dengan vektor yang sama, itu artinya sama dengan panjang vektor dikuadratkan. Itu sifat-sifat perkalian skalarnya. Kita lanjutkan ke soalnya. Contoh soal yang pertama, di sini ada panjang vektor A dan panjang vektor B masing-masing adalah 4 satuan dan 5 satuan. Besar sudut antara vektor A dengan vektor B sama dengan 60 derajat. Hitunglah hasil kali skalarnya di sini autokorek ya, antara vektor A dengan vektor B. Jadi, tadi Ibu sudah bilang di awal, kita punya dua rumus. Nah, tapi tergantung di soalnya. Kalau di soalnya ada sudut, berarti kita gunakan rumus yang ada cosnya. Tapi kalau di soalnya tidak ada sudutnya, berarti kita gunakan rumus yang perkalian yang bawah. Jadi karena di sini ada sudut nih, di sini ada sudut 60 derajat, oke berarti kita gunakan yang ada cosnya rumusnya. Rumusnya tadi apa? Kita tuliskan dulu di sini. Rumusnya untuk vektor A dot B itu sama dengan panjang dari vektor A dikali dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Tetanya berapa? Tetanya sudutnya di sini adalah 60. Diketahui panjang dari vektornya ini adalah 4 satuan, panjang vektor B-nya adalah 5 satuan, lalu cos 60 derajat. Nah, untuk nilai cosnya boleh kalian cari nanti di kalkulator atau boleh menggunakan tabel yang biasanya sudah diberikan oleh guru fisika berarti ya. Kalian vektor udah belajar di fisika. Di sini kita dapat 20, cos 0 itu adalah setengah. 20 dikali setengah ini hasilnya adalah 10. Lalu satuannya apa? Satuannya yaudah 10 satuan. Cukup dituliskan begini. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 di sini bentuknya agak sedikit berbeda karena vektor A-nya ini bentuknya dengan menggunakan I dan J.
Hitunglah perkalian skalar antara vektor A dan B. Ini lagi-lagi autokorek ya skalarnya. Diketahui vektor A-nya 5i ditambah 2j. Kita tuliskan dulu di sini si vektor A-nya itu kita ubah dalam bentuk ini 52. Vektor B-nya kita juga ubah dalam bentuk 4, 3. Lalu perkalian skalar antara vektor A dan B. Karena di sini tidak ada sudut, berarti kita gunakan yang ada aturan perkaliannya. Jadi kalau kita mau menghitung A dot B, bisa kita gunakan tadi kan rumusnya A1 B1 ditambah A2 B2. Atau siang ini kita coba bedakan warnanya ya. Ini rumus ini. Jadi kita dapat 5 dikali 4 ditambah 2 dikali 3. Ini sama dengan 20 ditambah 6. Hasilnya 26. Kita lihat contoh soal nomor 3 di sini. Soalnya beda lagi jenisnya. Diketahuinya titik, bukan vektor. Jadi sebelum kita mencari dotnya, di sini kan yang ditanyakannya dotnya ya. Tapi yang dicari itu adalah si vektor RT dan vektor TS. RT dan TS-nya ini belum diketahui. Jadi sebelum kita menghitung dot produknya, kita hitung dulu si vektor RT-nya. Vektor posisi RT itu berarti T dikurangi S. Nah, kita lihat di sini T-nya adalah 11 min 5 min 2 dikurangi T dikurangi R ya. T dikurangi R berarti min 6, 1, 7. Berarti ini hasilnya 11 min 6 jadi ditambah jadi 17, min 5 min 1 min 6, min 2 min 7 min 9. Ini hasil dari vektor posisi RT. Lalu kita cari vektor posisi TS. Vektor posisi TS itu berarti S dikurangi T. Berarti ini adalah 9, 4, 0 dikurang S dikurangi T. 11. 11 min 5 min 2. Ini hasilnya 9 dikurangi 11 min 3, 4 min 5 jadi 9, 0 min 2 jadinya 2 nya positif. Oke, ini adalah RT, ini adalah TS. Lalu yang kita cari adalah dot produknya. Karena kita mau menghitung si dot produknya, di sini RT dot TS itu sama dengan ini sama ini ya. 17 dikali min 3 ditambah min 6 dikali 9 ditambah min 9 dikali 2. Oke, 17 kali 3, 30 tambah 21 berarti 50. Tuh. Ditambah 6 kali 9, 54. Ini negatif ya. Ini negatif, ini juga negatif. 54 ditambah min 18. Ya, karena di sini semuanya perkalian, semuanya penjumlahan tapi negatif. Jadi di sini ada 51 dikurangi 54 dikurangi 18. Jadi ini hasilnya adalah negatif 123. Jadi di sini sebenarnya perhitungannya gampang, perhitungannya mudah, tapi kalian harus teliti untuk tandanya. Jadi di sini min 5 dikurangi 1 itu min 6. Min 2 min 7 jadi min 9. Contohnya ini 4 min 5. Ini min ketemu min kan ya, ada min di sini sama min yang ini. Jadinya positif. Jadinya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Harus hati-hati di bagian yang itu. Kelas ya. Pembelajarannya cukup sekian, materinya sudah selesai. Nanti soal latihannya akan Ibu berikan di grup WA kelas kalian masing-masing, dan jika ada yang ditanyakan, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu, boleh di grup kelas atau boleh juga di private chat ke Ibu ya. Sampai ketemu di kelas mantan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.